Seperti inilah kegiatan kebanyakan anak-anak di kampungku saat bersama-sama mengisi waktu, menari saman. Saman memang sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kami, warga Gayo. Sehingga jangan heran kalau sejak dini kami sudah mahir tampilkan rampak ini. Belajarnya mulai di rumah dari orang tua dan kakak-kakak, sampai berlatih bersama di sanggar atau sekolah. Bukan tanpa alasan saman mendarah daging di bumi kami, karena dari Gayo Lues sinilah saman tercipta. Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di Aceh. Lokasinya sekitar 450 km dari ibu kota Provinsi Banda Aceh. Perjalanan naik mobil kira-kira memakan waktu 11 jam. Talon saman akan langsung menyambut setiba di sini nanti. Seperti ini. Di Gayo, setiap kaum pria terutama bisa saman. Sampai-sampai dibilang bukan lelaki Gayo namanya kalau tidak bisa tarikan saman. Makanya tidak perlu tanya, aku bisa atau tidak. Kenalkan, namaku Samsul Bahri. Panggil saja Samsul atau Ul. Aku sudah mengenal dan mempelajari saman sejak kecil sekali. Sampai sekarang ini, aku menjadi salah satu penari binaan pemerintah daerah. Bisa dikatakan, jadi penari binaan seperti ini merupakan kebanggaan tersendiri. Karena terpilih dari ratusan penari seantero Gayo Lues. Juga karena punya kesempatan tampilkan tarian kebanggaan ini ke berbagai daerah, juga berbagai negara. Lahirnya saman di Gayo punya latar belakang sejarah cukup panjang. Awalnya saman murni tarian religi. Adalah Syekh Saman Al-Madani, ulama asal Madinah penyebar agama Islam di Tanah Gayo, yang juga pertama memperkenalkan saman di sini. Lewat tarian, beliau sisipkan syair berisi ajaran Islami. Lewat tarian, beliau sebarkan ajaran akan kebaikan. Sampai sekarang, syair saman berisi dakwah Islami. Namun, saman juga berkembang selaras zaman. Salah satunya, hadir saman versi anak-anak serupa ini. Belum berisi sajak berat, saman bersyair cerita yang riang gembira. Untuk memudahkan mereka memahami, untuk kemudian mahir dan naik level selanjutnya. Banyak penari cilik kampung jadi penari hebat ketika dewasa. Pentaskan saman di panggung besar mancanegara. Perkenalkan kebanggaan kampung halaman pada dunia. Nah, seperti apa pertunjukan saman khas Gayo? Sini aku tunjukkan. Saat tampil, penari kenakan pakaian khas saman Gayo. Baju saman ini terbuat dari kain kerawang. Kain ini merupakan sandang tradisional Gayo. Nanti aku ajak juga melihat pembuatannya. Sekarang lanjut persiapan dulu ya. Pokoknya wajib dikenakan baju dan sarung saman atau pawak. Kalau kain seperti ini sifatnya aksesoris saja. Seringnya menjadi identitas kelompok tari. Nah, grup kami pakai slayer merah. Oh ya, tidak boleh ketinggalan juga. Pakai teleng. Teleng adalah penutup kepala khas suku kami.
Selesai urusan penampilan, saatnya unjuk kebolehan. Rengum atau lagu pembuka menjadi awal rangkaian pertunjukan. Membawakannya, rasanya energi Saman akan langsung meresap ke jiwa dan raga kami. Tak terhitung berapa sudah kali kami pentas. Tapi rasa ini, kekuatan ini masih merasuki setiap kami mulai lantunkan syair-syairnya. Rongum berisi puja-puji akan kebesaran dan keesaan Tuhan. Jumlah penari Saman harus ganjil. Pakem ini ada alasannya, yaitu karena kami percaya sesuatu yang genap sempurna itu hanya milik Allah semata. Tak ada manusia yang boleh mengaku-ngakunya. Dalam Saman, penari tak berdiri sendiri. Saat menari, semua menjadi satu, gerakan maupun hati. Di Gayo, Saman hanya ditarikan oleh lelaki saja. Ini juga merupakan ketetapan turun-temurun. Salah satu alasannya, karena dalam tarian ini banyak gerakan menepuk. Orang-orang tua kami pandang kurang elok kalau perempuan membawakannya. Gerpuk atau guncang dalam tempo cepat dan penuh energi memang menjadi ciri khas tarian ini. Membawakan ataupun menikmatinya akan sama-sama merasakan saat kekuatan raga dan jiwa, tradisi dan spiritual berpadu dalam lagu dan tarian. Lewat suara kami sampaikan pesan kebaikan, lewat gerak kami ekspresikan harapan, dan lewat kebersamaan kami tampilkan tradisi budaya luhur warisan kebanggaan. Kampungku sejuk, alamnya pun masih sangat asri. Kalian bisa lihat sendiri, jajaran bukit hijau mengelilingi rumah-rumah kami. Itu sebabnya orang banyak sebut pula Gayo Lues sebagai negeri 1000 bukit. Kami penghuni tanah ini, tak lain suku Gayo. Gayo punya banyak makna. Ada yang menyebutkan Gayo berasal dari bahasa Aceh, Kayo. Kayo berarti takut. Sebutan ini bermula ketika leluhur orang Gayo yang awalnya bermukim di pesisir terdesak ke pegunungan karena kedatangan suku lain. Lainnya mengatakan Gayo berakar dari sastra Melayu yang artinya indah. Terlepas dari apa arti namanya, sejak lama kami hidup dalam kerukunan.
Damai terjaga karena kami senantiasa menjaga warisan tradisi dan budaya sebagai norma dan batasan menjalin kehidupan keseharian. Tradisi terwujud dalam hukum adat, juga dalam berbagai ajaran. Semua tersirat pada banyak hal, termasuk kesenian. Saman yang syarat dakwah seperti tadi juga didong. Kalau ada didong, tua muda, pria wanita, kumpul semua. Berasal dari kata dendang, didong merupakan ungkapan perasaan dalam nuansa sukacita. Kegembiraan terungkap dalam tepuk dan tentu syair-syair lagunya. Sederhana, semacam berbalas pantun dalam bahasa Gayo begitu. Kadang menyindir, sesekali mengejek, seringnya bercanda. Tapi ya itu tadi, semua dalam suasana gembira. Didong merupakan seni tradisional, sekaligus menjadi cara bersama-sama menghibur diri dan mengikat tali silaturahmi. Sekarang, kesenian ini juga sering dipentaskan di berbagai acara, mulai hajatan sampai festival budaya. Dalam didong, peserta dibagi 2 tim. Masing-masing tim dipimpin 1 pegawai. Pegawai-pegawai inilah yang memulai adu pantun dan lagu. Untuk kemudian anggota dan penyoraknya menanggapi, membalas, beradu gaya beradu semangat dalam gerak dan sorak. Jamur morom-morom ganti nikmat jari. Perhatikan tidak? Dimanapun mainnya, pegawai harus pakai ini sebagai ciri. Penutup kepala berbahan kain khas suku kami, seperti juga yang dipakai penari saman tadi, kain kerawang gayo. Bukan sekedar sandang, kerawang gayo sejatinya merupakan salah satu wujud jati diri kami. Karena kain ini merupakan warisan leluhur. Selain itu, kerawang gayo simbolkan banyak artian. Misalnya pada 3 warna dasarnya. Merah simbol keberanian, hijau lambang kekuatan, ketekunan, serta kejayaan. Kemudian kuning menjadi pengingat kami untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam jalani kehidupan sehari-hari. Membuat kerawang gayo bukan dengan ditenun, melainkan dijahit. Dulu hanya dijahit dengan tangan. Sekarang banyak pembuatnya yang sudah menjahit dengan mesin. Dulu, kain juga hanya dibuat untuk acara-acara adat, menjadi kain pengantin wanita misalnya. Tapi kini kerawang gayo juga menjadi banyak kreasi lainnya. Kami di sini wajib memakai pakaian berbahan kain ini minimal seminggu sekali, di kantor ataupun di sekolah misalnya. Sebagai upaya lestarikan tradisi. Kain juga banyak dibuat sebagai cenderamata, untuk wakilkan eloknya alam serta budaya kami ke berbagai penjuru negeri.
Alam kaya Tanah Gayo tumbuhkan banyak hasil bumi, lebih rasanya dari cukup untuk kehidupan kami. Sejak lama beberapa hasil alam kami jual, dan telah masyhur kemana-mana. Di antaranya, yang mengaku pecinta kopi pasti tahu. Ya, kopi Gayo. Kopi Gayo merupakan jenis kopi Arabica. Dari sekedar ditanam untuk dikonsumsi sendiri, kini lebih 60% wilayah Tanah Gayo jadi kebun tanaman kopi. Sekarang ini produksi kopi Arabica Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Bukan murni tanaman endemik Aceh, kopi Arabica Mocha tumbuh subur di sini berawal dari bibit yang dibawa Belanda pada abad ke-17. Kesuburan, kelembaban, dan cuaca dataran tinggi Gayo menyempurnakannya. Tak ada di sini petani tanam kopi dengan pupuk kimia. Semua gunakan bahan-bahan alami. Alam menumbuhkan, kesungguhan warga menjaganya. Jadilah kopi Arabica Gayo mendunia. Bahkan, sejumlah organisasi internasional telah mengaku kopi kami ini sebagai best number one alias yang terbaik dibanding Arabica asal kawasan perkebunan lainnya. Selain faktor alam dan perawatan tanaman, kenikmatan kopi Gayo juga berhulu pada pengolahan yang masih tradisional. Kita lihat di tempat pengolahan milik Pak Amrin ya. Ketelatenan dan keahlian berawal dari pemilihan biji kopi terbaik. Dari penyortiran ini, biji kopi akan diklasifikasi jadi dua jenis, P-berry dan long berry. Long berry ini biji-biji kopi yang masih utuh, tidak pecah. Kalau sudah pecah begini, masuk kategori P-berry. Harganya terpaut cukup jauh. Sekilo long berry kering dijual minimal Rp300.000. Sementara P-berry berkisar Rp100.000 per kilogram. Apa yang membuat Arabica Gayo sedemikian ternama? Tentu tak lain karena rasa dan aromanya. Kopi Gayo khas dengan kentalannya yang kuat, cita rasanya yang bersih. Sejumlah ahli kopi juga akui, kopi Arabica Gayo ini unik, karena saat menikmatinya akan tersirat pula rasa rempah dan semerbak aroma tanah. Ingin mencoba? Silakan seduhlah sendiri. Pastikan pilih biji kopi asli dari tanah kami ya. Atau main sajalah ke sini. Tinggal ketuk pintu rumah mana saja. Insya Allah, duduk sebentar saja, secangkir kopi hangat langsung tersedia. Kami jarang simpan kopi yang sudah berbentuk bubuk. Kalau sudah akan diseduh, biji kopi baru akan kami tumbuk. Jadi selalu terasa segar dan mantap. Dan sudah pasti nikmat.
Suburnya dataran tinggi kami membuat hamparan kawasan ini hijau elok sekali. Menikmati panoramanya, ditambah sejuk hawanya, hilang sudah rasa beban, apalagi pusing kepala. Tengok saja di Bukit Genting ini misalnya, segar, damai, dan tentram. Inilah sudah sepenggal kampungku. Kampung yang subur makmur, yang kaya tradisi dan budaya. Karunia yang kuasa, sekaligus jadi pengingat akan kebesarannya. Aku bangga dan semua akan aku jaga. Indonesia bagus.